Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Konor PJKT ya lor. Terima kasih. Halo dulur, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya di channel Konor PJKT. Pada kesempatan sore hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang aplikasi perawatan padi dengan fungisida beserta nanti campurannya. Itu di sana sudah saya siapkan. Kita gunakan nanti sore untuk melakukan penyemprotan. Ini merupakan padi mapan P05 yang saya tanam di darat, begitu dulurku ya. Padi saat ini berumur 56 hari setelah tanam. Berbeda halnya ketika padi sawah, mungkin untuk usia atau umur segini sudah mengeluarkan malai. Namun untuk padi di darat, karena kita penanamannya melalui benih, dia masih masuk pertengahan antara menuju ke fase generatif. Namun, umur padi menjelang ke fase generatif seperti sekarang ini harus kita jaga dan kita rawat lebih maksimal. Antisipasi ini saya lakukan karena semakin banyak penyakit yang menyerang tanaman padi kita. Apalagi di tempatku sekarang ini musim penghujan, tentunya curah hujan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap keasaman pH tanah. Sehingga jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman padi kita dapat berkembang pesat. Jamur ini dapat menyebabkan penyakit pada tanaman padi kita, misalnya seperti busuk batang pada tanaman padi, blas, bercak daun, hawar pelepah, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Dan untuk itu saya mengantisipasinya dengan menggunakan fungisida Amistartop, begitu dulurku ya. Penerapan Amistartop ini saya lakukan 2 kali pada fase generatif. Pada saat ini dan nanti pada saat padi kita berumur 80 hari setelah tanam. Penerapannya saya mencampurkan dengan pupuk sesuai dengan fase yang kita gunakan, yaitu fase generatif. Tetapi pencampuran tersebut saya tidak sarankan dengan penggunaannya ditambah insektisida, karena dapat berpengaruh terhadap insektisida yang kita gunakan. Flashback ya lur, beda fasenya, beda penggunaannya juga. Pada saat padi saya di fase vegetatif, saya menggunakan fungisida Antrakol. Ini dia kemasannya. Saya juga melakukan sebanyak 2 kali penerapan pada saat itu, antara umur 20 hari setelah tanam dan 40 hari setelah tanam. Di dalam penyemprotannya saya juga mencampurkan kalsium dan pupuk. Tentunya pupuk yang saya gunakan karena di fase vegetatif saya gunakan pupuk daun seperti Ultradap ataupun Gandalsil D yang kandungan nitrogennya tentu cukup tinggi, begitu dulurku ya. Karena ingat di fase vegetatif itu fase pertumbuhan agar padi kita lebih subur. Berbeda halnya ketika memasuki fase generatif atau bunting. Tentunya berfokus pada kualitas ataupun kuantitas hasil bulir padi, agar nanti padinya tidak roboh ataupun hasil gabah bobot. Apabila digiling berasnya tidak patah dan berkapur. Nah, nanti pada video berikutnya saya bahas lebih rinci. Namun tetap kita melakukan tindakan awal, melakukan perawatan menjelang fase tersebut. Seperti saat ini, saya mengurangi ataupun melakukan penghentian terhadap penggunaan kadar nitrogen. Karena pemberian kadar nitrogen berlebih pada fase ini dapat berdampak rentan terhadap serangan penyakit. Namun, untuk pemberian asam amino ataupun nutrisi tetap kita berikan misalnya seperti Ambition. Itu simak pada video sebelumnya. Ayo kita lakukan penangkaran fungisida serta pupuk dan kalsium yang saya gunakan. Apa manfaatnya untuk tanaman padi nanti saya jelaskan lebih rinci. Nah, kita mulai saja untuk menakarnya, begitu dulurku ya. Di sini sudah saya menyiapkan tangki kapasitas 16 liter air. Di sini sudah saya isi separuh daripada tangki ini. Dan di sini juga saya menyiapkan ember yang berisi air bersih juga untuk melarutkan nanti pupuk serta kalsium yang kita gunakan. Yang pertama kita gunakan adalah fungisida Amistartop. Ini termasuk dia fungisida sistemik, begitu dulurku ya. Kita gunakan
dia cukup 15 mili. Kita tuangkan. Cukup. Ini dia 15 mili. Oh. Nah, lalu kita larutkan ke dalam air. Nah, cukup. Dan yang kedua, kita gunakan kalsium. Nah, ini kalsium biasa yang saya gunakan. Ada juga itu kalsium yang bermerek High Gross. Itu dicantumkan pada tag video saya. Di sana sudah saya sematkan untuk pembeliannya. Silakan dibeli pada video tersebut. Ini untuk kalsium saya gunakan 50 gram. Itu dulurku ya, karena ini takarannya 50 gram. Kita larutkan ke dalam air. Untuk kalsium high gross itu penyerapan pada tanaman itu lebih cepat, begitu dulurku ya. Sedangkan untuk pelarutannya juga dia tidak putih seperti ini, dia sama seperti air. Artinya untuk pelarutan dan peresapannya lebih bagus apabila dibandingkan dengan kalsium yang lain. Fungsi daripada kalsium itu sendiri adalah untuk daya tahan tanaman kita terhadap penyakit. Itu salah satu fungsinya. Dan yang kedua, bisa menstabilkan pH tanah. Apalagi sekarang ini musim penghujan, pH tanahnya sangat asam, maka kita selalu wajib menggunakan kalsium. Dan banyak lagi fungsi yang lainnya, begitu dulurku ya. Dan yang ketiga, kita gunakan pupuk MKP. Di sini sudah ada keterangannya. Kandungan fosfatnya 52%, sedangkan kaliumnya 34%. Sedangkan untuk kadar nitrogennya tidak ada, begitu dulurku ya. Makanya ini wajib kita gunakan pada saat padi itu memasuki atau menjelang generatif. Tujuan daripada penggunaan ini adalah untuk perangsang pembungaan atau buah. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu memperkokoh batang padi kita agar tidak rentan roboh apabila diterpa angin. Dan banyak juga keunggulan daripada MKP ini. Intinya dia untuk memaksimalkan hasil panen. Wajib kita gunakan pada saat padi kita masuki fase generatif atau fase bunting, begitu dulurku ya. Kita mulainya dari sekarang tanaman padi kita beri dengan MKP. Ini sama, dia kira-kira 50 gram. Kita larutkan. Nah, ini kita larutkan sampai dia larut sempurna. Nah, kita tambahkan air pada tangkinya. Nah, kita isi untuk larutan tersebut ke dalam tangki. Itu dulu ya, cukup. Lalu yang terakhir kita selalu berikan perekat. Perekat ini cukup 3 tutup daripada botol perekat itu sendiri. 1, 2, 3. Nah, cukup. Lalu kita aduk dengan sticknya. Ini dulu ya. Tuh, boleh dilihat. Agar dia tercampur merata. Cukup. Nah, kita lakukan pengaplikasian pada tanaman padi kita. Yuk, kita lakukan pengaplikasian. Mungkin sekian penerapan yang saya lakukan untuk persiapan menghadapi penyakit pada awal masa padi kita memasuki fase generatif. Semoga kita semua para petani padi diberikan hasil yang melimpah. Terima kasih telah menyimak channel Konor PJKT. Saya ucapkan selamat sore. Sampai jumpa.